ini udah nggak jadi. Artinya Mas Anies sudah nggak mungkin lagi ini running for political office setidaknya dalam 5 tahun ke depan ini. Terakhir Mas Anies bilang katanya mau bikin ormas atau parpol. Abang setuju nggak? Jangan. Momentumnya kan tidak pas. Kalau ditanya setuju ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amirullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang kebudayaan, pejuang sejarah, termasuk juga pejuang politik. Nah, saat ini saya ditemani oleh Bang Pohan, Bang Ramadan Pohan. Yuk. Oke. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Bang Pohan ini kan teman dekat, sahabat karibnya Mas Anies ya. Bahkan abang dulu juga disertasinya tentang Anies. Ya, ya. Ya kan? Ya. Kenal Mas Aniesnya dulu, katanya sekolah di luar negeri juga bareng Bang ya? Ya, baik. Mas Kozin, kalau dengan Anies ini, kan saya wartawan ya backgroundnya ya. Pada tahun-tahun 93, 94 gitu ya. 90 siapa yang nggak kenal Anies gitu loh ya kan, dengan sebagai senat mahasiswa, aktivis mahasiswa cukup vokal. Sebagai wartawan kita mengikuti. Saya kaget ketika tahun 98 saya ditugaskan Jawa Pos untuk posting di Amerika Serikat, di Washington DC. Terus salah seorang wartawan di sana dari Antv, Emilda Zaini, dia bilang, "Bang, ada calon pemimpin kita di sini," katanya. "Kenal nggak dengan Anies?" katanya. Oh, jadi waktu udah disebut calon pemimpin ya? Iya, Emil itu termasuk salah satu yang melihat Anies itu kelak akan jadi pemimpin. Saya bilang, kenal kan? Oh, kenal. Kita tahu lah, kita wartawan. Emang dia di sini, bukannya di Jogja? Saya bilang begitu. Enggak ada di sini. Ya udah, langsung saya telepon. Kan saat itu kan Anies tinggal di kediaman Yahya Muaimin. Mantan Menteri Pendidikan ya. Betul. Untuk nemani sana. Udah saya telepon, kita janjian. Nah, secara fisik bertemunya itu ya baru di Washington DC tahun 98 itu. Begitu kita bertemu, itu yang saya katakan bahwa satu pertemuan saya melihat ada magnet yang kuat dari sosok ini. Selama ini saya lihat yang sedikit di bawah usianya saya, tetapi saya menganggap langsung ini orang di depan saya gitu ya. Dan kemudian kan abang bersahabat lama, tetapi kemudian kan jeda ya. Lalu abang berpolitik lebih dulu ya. Ya, waktu di Amerika itu tidak ada isu yang tidak kita bahas terus, terus. Karena Anies selalu mempunyai pendekatan yang unik, yang original gitu ya. Ya, kritis terhadap politisi Indonesia dan perpolitikan Indonesia. Saya mau langsung loncat nih. Begitu dekatnya abang dengan Mas Anies, bukan hanya secara emosional, tapi juga bahkan secara ideologi ya. Dekat. Nah, kemudian kan di Pilpres ya kalah lah ya. Lalu kemudian ini baru aja pilkada, bukan kalah tapi tidak bisa ikut kontestasi. Gimana tuh perasaan abang? Waduh, dibilang itu kan patah hati nasional, itu saya termasuk terkena di situ. Istilahnya patah hati nasional. Patah hati nasional karena saya juga menerima keluhan, sambat ataupun kekecewaan terhadap digagalkannya Anies di situ. Semua pada marah ya kepada mereka-mereka yang dianggap mengkhianati ataupun meninggalkan, mengabaikan, mencampakkan Anies di situ gitu. Dianggap itu kan orang boleh aja bilang, oh enggak kayak gitu dong. Ya faktanya kan Anies kan ditinggalin, udahlah gitu ya kan. Enggak perlu ada kata-kata indah lagi untuk mengemas kekecewaan masyarakat pada saat itu. Mungkin dihalangi kali Bang ya. Itu tulisan di kumparan terakhir kan Anies politisi paling ditakuti ya.
Nah iya. Artinya memang dihalangi dong. Itu ada 549 bansos saja diarahkan untuk menghadapi dia, dan kemudian juga balik yang udah 1 tahun vakum gitu tiba-tiba dihidupkan lagi demi gitu, untuk demi untuk satu orang ini gitu loh. Saya pernah tanya sama Mas Anies itu, Mas Kozin. Ya kan kita biasa kalau kita berabro aja, bro. Kira-kira apa sih? Kenapa orang takut banget sama ente? Saya bilang. Tapi orang-orang baik pada suka gitu ya. Kenapa mereka yang di kekuasaan, yang di politik tuh takut, benci dan khawatir? Pokoknya menghalangi gitu apa gitu loh. Ya Anies tidak jawab. Tapi saya menebak-nebak aja. Karena Anies ini tidak bisa diajak hengki-pengki terhadap pelanggaran-pelanggaran, terhadap permainan-permainan proyek. Ingat ada ratusan proyek strategis nasional. Istilahnya asik nih, hengki-pengki. Saya nggak paham itu. Itu istilah zaman berapa itu? Oh iya, jadi nggak bisa diajak main-main untuk inilah. Cincai-cincaian, nggak bisa gitu loh. Karena Anies bilang gini ya kan, yang membuat siapapun orang pergerakan itu terpesona gitu ya. Yaitu kita katakan tidak 1 rupiah pun ujung pena ini digadaikan untuk politik uang ataupun untuk pencarian uang yang sifatnya bukan disebut proyek. Dan itu terbukti sekarang dengan partai-partai yang terkunci semuanya itu dikunci dengan tekanan dan godaan kenikmatan. Nah, itu tekanan dan godaan kenikmatan. Karena ada juga kan yang tekanan-tekanan, ancaman, ada juga yang nggak tahan terhadap godaan itu yang saya katakan pragmatisme materialistis di situ gitu loh. Yang sangat disayangkan di situ. Nah, Bang, ini udah nggak jadi. Artinya Mas Anies sudah nggak mungkin lagi ini running for political office setidaknya dalam 5 tahun ke depan ini. Terakhir Mas Anies bilang katanya mau bikin ormas atau parpol. Abang setuju nggak? Jangan ragu-ragu. Udah sekarang ini memang udah momennya. Kalau misalnya dulu kan ada juga ya mengatakan begitu ya, tetapi momentumnya kan tidak pas. Saya pikir jangan beneran, teman, jangan ragu. Artinya memang harus dikerjakan. Kalau ditanya setuju ya tidak setuju itu dilama-lamain lagi, segera gitu. Segerakan, karena saya katakan gini ya, itu seluruh Indonesia banyak suara-suara yang mengatakan bahwa udah bikin aja. Ada profesor-profesor terkenal, ada dokter-dokter terkenal, ada orang kampus-kampus terkenal yang itu dari background akademisi, dan kemudian ada lagi dari background yang aktivis, ada lagi background dari aktivis sosmed juga, dari macam-macam gitu, dan semuanya itu pada ingin ikut di dalam gerakan itu. Apakah gerakannya itu adalah ormas ataukah partai politik, udah menganggap sama saja. Kenapa? Karena ini Anies yang mimpin gitu loh. Karena kalau dengan Anies memimpin, misalnya gini, beribu maaf kepada partai-partai politik. Saya juga dulu di partai politik. Maaf saya katakan bahwa di elit-elit partai politik ketika ditanya mana lebih percaya, partai politik atau dengan Anies, pasti mereka akan lebih percaya kepada Anies. Karena track record itu tadi, 5 tahun dia memimpin Jakarta, ya kan? Jakarta yang tanpa korupsi, lihat itu berdiri, berdiri revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki, ada Tebet Eco Park dengan segala penghargaan nasional internasional, ya kan? Oke lah, Anda bilang nasional itu, kalau internasional juga banyak sekali apresiasi terhadap dia. Artinya ini sosok memang yang bekerja untuk masyarakat, gitu loh. Dan jadi orang udah melihat contoh, dia nggak, kan kadang-kadang kan orang kan dia mengatakan apa saja untuk supaya orang yakin terhadapnya. Anies kan enggak. Nanti kalau bikin partai, nanti yang partai-partai yang existing yang bisa jadi malah kemarin yang sudah mendukung Mas Anies ketika Pilpres, ya saya kira merapat. Kompetisi dong. Enggak lah gitu. Karena gini, ada satu partai ya yang namanya Partai Perubahan. Nah itu mereka tidak akan berjalan tanpa figur Anies Baswedan. Iya, itu partai itu kan ramai sekarang ya di kalangan. Iya ramai, tetapi mereka seyogianya mau tidak mau dan memang harus menunggu komando ataupun arahan dari Anies. Karena kalau mereka bikin sendiri itu akan layu. Partai Perubahan ini sebenarnya atas arahan Anies atau enggak, Bang?
menurut saya mereka ini sudah merencanakan perubahan itu kan waktu Pilpres. Ya, pada saat itu Anies tidak pernah berpikir tentang partai. Saya juga udah bicara loh dengan teman-teman itu. Dengan teman-teman sehabis partai Pilpres ini ya, pasca Iya, Pilpres. saya udah bicara. Saya katakan bahwa Anies belum berpikir tentang partai. Kepada orang-orang yang iya. membuat Partai Perubahan ini. Iya, kepada mereka ada berlima itu Ya. mereka di situ ya. Saya bertemu dengan mereka. Saya katakan tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat misal gerakan perubahan untuk Anies gubernur, wah itu relevan sekali. Anggap saja itu pemanasan. Kalau Ya. kalian nanti mau bikin ormas atau apapun, saya sudah sampaikan. Untuk partai tidak, karena Anies sudah secara tegas sudah mengatakan tidak. Nah, dia belum ada seminggu kan. Iya kan pasca kemudian tidak bisa pilkada, Mas Anies bikin statement akan membuat ormas atau Iya. partai. Atau partai. Lalu kemudian gerakan. Nah, sementara mereka sudah ada jauh sebelumnya itu. Oke. Gitu. Tetapi masih mengharapkan Anies untuk menjadi ketum, menjadi one bin, menjadi apapun di situ gitu loh. Ya. Saya juga sempat juga untuk diajak bergabung. Saya bilang, dengan Anies saja enggak, ngapain pula saya ada di situ. Iya. Udahlah, gini aja. Kepada teman-teman itu yang bersemangat tinggi terhadap perubahan, tunggu aja Anies. Anies ini luar biasa. Umurnya pun itu masih usia mahasiswa. Iya. Dia sudah pernah memimpin gerakan oposisi yang luar biasa dan berhasil. Dan Anies itu sangat brilian dia. Pikiran-pikirannya, taktiknya, strateginya. Pernah nggak Mas Kosin bisa bayangkan, udah gayanya kayak di Amerika. Mas Kosin pernah lama di Amerika, saya juga gitu ya. Caranya misalnya kan ingat nggak? Masuk ke dalam, kalau di Amerika itu biasa untuk melakukan protes kepada rezim atau kepada politisi manapun, tiba-tiba menyusup. Di sini kan, iya kan, di situ free Palestine. Itu sudah ini apa namanya, untuk stop occupation. Iya kan, sekarang nah gitu udah di mana muncul dan kemudian tiba-tiba buka bajunya begini. Itu jam sama. Dan itu sudah dilakukan oleh Anies Baswedan pada tahun 1993, yaitu ketika memimpin demonstrasi di Jogja, kantor BCA. BCA ini sebagai representasi, kalau bahasa sekarang oligarki. Ya, zaman itu ya. Nah, itu coba pada jam 11. Kenapa 11? Karena Anies sedang berpikir tentang 11 Maret. 11 Maret, serangan umum 11 Maret, ya kan? Nah, itu diambilnya jam 11 dan berlaku mungkin seberapa detik itu. Ada yang pura-pura parkir motor, ada yang pura-pura lagi lihat-lihat, ada yang pura-pura jadi nasabah, ada pura. Begitu jam 11, tep, langsung semuanya begini. Loh, Anies loh pada zaman itu. Iya, tahun 90-an ya. Iya, 90-an dia sudah berpikir dan melaksanakan itu gitu. Makanya saya bilang, ketika Anies bikin partai ataupun ormas, kalau menurut saya sih ngapain pakai dicicil pakai ormas? Partai saja, saya Jadi tahu. lebih prefer langsung partai daripada Langsung ormas dulu partai. ya. Karena apa? Ini langsung menjadi titik pembeda. Ketika partai Anies ini pasti berbeda dengan partai-partai politik lainnya. Kemarin Pilpres dia dapat 41 juta. Kita ambil aja 20 separohnya itu di situ. Separohnya itu 20 kita udah juta dapat. ya. Kita itu udah ada menjadi partai tengah atas gitu loh, ya kan. Nah, tetapi biarkan Mas Anies itu berpikir. Nggak usahlah kita ini menjadi sok tahu, untuk sok hebat, nggak usah. Tunggu aja Tita. Anies berpikir kok. Dan Anies tahu dengan siapa dia akan membicarakan, merenunginya. Karena Anies itu yang di dalam langkah dia penuh perhitungan di situ ya. Tapi kan Partai Perubahan ini jalan terus nih Bang. Udah ada yang daftar, udah ada yang nyumbang juga. Saya ketemu dengan orang kata udah ada yang nyumbang. Disayangkan. Padahal sudah secara jelas ketika bertemu dengan Mas Anies pun udah dihentikan itu kan. Jadi sudah pernah ditemuin kan ya? Udah pernah bertemu. Mestinya nggak usah ada lagi manuver-manuver yang berbau partai. Dan ketika gitu. ditemuin itu pesannya clear juga kan dari Mas Anies? Ya, saya tahu pesannya itu clear, tidak ada soal partai ini. Loh, kok tiba-tiba sekarang ini udah berdiri di 34-38 provinsi gitu ya. Dengan KSB-nya sudah ada. Kok jadi di dalam pertemuan ini sebenarnya malah jangan lanjutkan. Tetapi kemudian jadikan foto pertemuan itu dimanipulasi untuk seakan-akan malah lanjutkan. Nah, gitu ya? itu kita sayangkan di situ. Sayang banget, makanya kan mereka kan banyak anak-anak muda juga gitu ya. Itu kalau mau progresif itu belajar sama Mas Anies lah gitu loh. Nah, kalau Mas Anies sudah mengatakan tunggu dan lihat, ya kan, kita jangan kemajon, jangan mendahului gitu loh. Tapi gini Bang, kemarin itu kan ada yang datang juga itu, yang memang sudah
gak sabar. Dianggapnya masih terlalu banyak pertimbangan. Ngapain? Udahlah deklarasi aja gitu. Ngapain ditunggu-tunggu lagi? Apalagi yang dipikirin? Nah. Momentumnya pas kan gitu ya. Kan kalau kalimatnya soal kenekatannya, kalau istilahnya Mas Anies, ada orang dia nekat, dia ada yang tahu resikonya, ada yang nggak tahu resikonya gitu. Jadi nekat itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Nekat tahu resiko. Nah, kalau nekat dan tahu resiko itu baru namanya benar-benar pejuang. Iya. Dia tahu, udah mempersiapkan segala sesuatu. Tapi ini kan enggak. Ini teman-teman ini kan dari segi level politik juga kan masih terlalu mentah. Rekor-rekor mereka sebagai aktivis mahasiswa, sebagai aktivis apa belum teruji. Jadi maksud saya udahlah kita letakkan Anies sebagai pemimpin kita tunggu arahan dari Anies gitu ya. Enggak kan kalau Anies mengatakan tidak lama lagi ya udah tidak lama lagi. Nah, sekarang begini pertanyaan Mas Kozen. Bagaimana ya saya pernah ditanya dari daerah juga. Waduh, Bang, bagus banget nih, Bang. Kita ikut ini. Ada profesor ternama, ada juga doktor ternama, ada juga dari bekas pembantu rektor di negeri dan macam-macam di situ ya yang menyampaikan antusiasmenya. Saya katakan begini kepada mereka bahwa untuk mendukung dari apa kan kalian mengatakan ini berapa lama nunggunya kapan? Udah bikin aja grup WA sendiri, kalian bahas. Sebaiknya Anies membentuknya itu ormas ataukah partai politik. Jadi itu tema diskusinya itu ya? Iya, itu diskusikan aja. Ya. Itu sekaligus ormas pemanasan. Dulu atau langsung partai politik? Ya. Pemanasan. Itu ide-ide nanti, saya udah katakan sama mereka, sampaikan itu nanti sehalaman 2 halaman, nanti saya sampaikan kepada Pak Anies ataupun kepada timnya Pak Anies gitu loh. Sehingga bisa digodok dan efektif. Selain juga memanaskan mesin gitu loh. Dan kemudian kan menciptakan apa ya, pembicaraan di masyarakat itu kan bagus sekali itu. Karena mereka dari kalangan akademisi. Ya kan. Nah, ini juga mungkin nggak Mas Kozen ya. Perlu juga misalnya teman-teman kita yang di seluruh daerah, di seluruh Indonesia ini, kalau yang pengen ingin bergabung dengan Pak Anies ataupun isilah kegiatan itu dengan diskusi itu tadi. Itu tidak kemajon, tapi justru sambil menunggu arahan dari Pak Anies, di situ dilakukan diskusi apa yang diperlukan. Kan ada juga berpikirnya kan untuk crowdfunding, ada juga berpikirnya 100 ribu untuk 20 juta orang. Berapa itu? Oh, itu udah ratusan miliar kita dapat gitu. Belum lagi ada orang yang uangnya lebih. Ya kalau misalnya kayak saya, mana mungkin 100 ribu saya mau kasih. Ini perjuangan kayak gini penting banget ini gitu loh ya. Dan banyak lagi orang apalagi yang punya kemampuan. Karena apa gini Mas Kozen? Kalau kita melakukan sesuatu untuk Anies, kita percaya ini tidak diselewengkan. Kita percaya ini adalah jalan yang lurus, ini jalan yang benar gitu loh. Jadi kepercayaan inilah yang hilang, ya. Dan sebaliknya mereka melihat kepada Anies ini adalah momentum. Coba kita bayangkan, apa dosa politiknya Anies, apa kesalahan Anies secara moral, secara apapun gitu ya, sehingga dia harus digencet, harus dihalang-halangi. Ketika ada orang mendukung, ditarik-tarik, jangan dukung. Kalau kau dukung, kau nanti akan begini. Yang seperti itu. Ini artinya apa? Ini kan udah orang baik, orang benar yang harus sebenarnya kita dukung. kan di luar soal urusan moralitas, integritas itu barangkali yang membuat orang tahu bukan hanya sekedar itu kali Bang. Mungkin orang merasa bahwa orang ini di belakangnya ada kekuatan besar kali. Kekuatan besar di belakang Anies. Nggak ada kekuatan besar di belakang Anies kecuali rakyat itu sendiri. Iya, maksudnya rakyat itu. Iya. Dan itu kekuatannya. Itu kan kekuatan dahsyat. hati nurani kan. Betul. Hati nurani rakyat, common sense dari rakyat Indonesia yang kemudian sepakat dengan gagasan-gagasan Anies sehingga personifikasi, tersimbolisasi ke sosok Anies itu kan begitu. Bisa nggak, Mas Kozen, kita kasih ilustrasi sedikit. Ketika terjadi keterhimpitan ekonomi, terjadi ketidakadilan, terjadi peristiwa di mana ada kematian yang tak ada tidak ada pengadilannya yang benar-benar justice ditegakkan di situ tidak ada. Tapi semua berlangsung adem aja. Partai politik yang ada kenapa pada diam? Ya kan? Kan ada teman kita mengatakan begini.
nggak mungkin bro, katanya. Kita mau melakukan begini, kita di voting pasti kalah. Dia lupa, saya pernah satu periode di DPR, saya bilang, yang dibutuhkan oleh rakyat di situ bukan voting kita pasti kalah, bukan. Kita tahu kita kalah, tetapi posisi politik, posisi moral Anda pada saat itu Anda tunjukkan di situ, ya. gitu loh. Iya kan? Ya. Kan kita bisa mengatakan demikian. Nggak usah, lepas Anda tidak setuju terhadap politiknya Habib Rizik atau tidak, tetapi kan KM 50 itu kan harus ada kejelasannya. Iya. Masa ada yang dibiarkan begitu saja? Kemudian juga ada ada rakyat kita yang sekolahnya masih lewat jembatannya yang membahayakan seperti itu dan mengantarkan anak sekolah seperti itu membahayakannya. Di sisi lain kita dihadirkan, dipertontonkan dengan orang-orang kaya yang begitu enaknya untuk menghabiskan uang, gitu ya kan? Dan anggota DPR kita diam aja gitu loh. Ya mungkin karena udah masuk satu kolam semua. Jadi, nah. Seperti inilah. Kalau Partai Perubahan Anies ada. Partai Perubahan yang mana nih? Partai Perubahan Anies. Maksudnya yang dibikin oleh Anies nanti? Iya. Entah apa namanya, entah Mawar, Seroja, atau apapun. Oke, to be clarify. Makanya saya bilang jadi, partainya Anies saja. Ya, artinya gini. Supaya audiens jelas nih. Yang partai yang dibuat kemarin-kemarin itu ada Partai Perubahan, ada partai apa-apa yang mengatasnamakan Anies itu stop dulu ya? Itu sebaiknya stop dulu, ya. Karena kalau tidak nanti mereka akan malu sendiri gitu ya, akan malu sendiri. Kenapa? Karena tokoh perubahannya Anies gitu loh kok. Dan sampai sekarang lebih bagus mereka menunggu dan bergabung dengan Anies. Anies belum declare ya? Belum declare, tetapi mempersiapkan belum ada nama. Belum ada nama. Ya, belum ada nama. Last question. If Anies established political party, should be, apakah Mas Anies itu harus di dalam partai itu officially in dalam struktur atau tidak harus? Menurut saya antara Anies di dalam kepengurusan atau atau sebagai penasihat atau one bin, yang penting orang udah identifikasinya itu udah Anies. Itu terlihat nanti di dalam struktur atau not officially itu tidak menjadi masalah, tapi kan identifikasi itu udah langsung. Identifikasi itu jelas nanti pada saat caranya? Deklarasi. Di situ ada Anies, pasti ada pidato Anies. Nah, itulah dia gitu itu loh. Identifikasinya. Identifikasinya seperti jadi itu. Soal di struktur atau tidak itu bisa opsional. Bisa opsional. Tetapi untuk mengidentifikasi bahwa partai ini memang partainya Anies dan berbeda dengan partai-partai yang kemarin dibikin untuk mengatasnamakan Anies itu adalah the first speech itu ya. Saya kira sih kalau misalnya Anies yang langsung memimpin juga tidak ada masalah. Justru itu malah mempercepat ya keyakinan orang bahwa ini benar-benar Anies gitu loh. Ya kan, karena kalau dia berjarak apa gitu nanti kesannya kan kayak Pak SBY waktu di Demokrat, ya kan. Nah pada saat itu, agak kontroversi dari mereka. Udah kita sisihkan itulah. Maksud saya bahwa identifikasi Anies ini memang harus secara langsung karena dia udah sebagai pemimpin. Ketika Anies memimpin demonstrasi 16.000 mahasiswa ya untuk menutup namanya SD-SB dan berhasil, kita ingin yang seperti itu juga akan terjadi. Anies yang memimpin langsung. Gitu. Siap Bang. Jadi kita di penghujung podcast kali ini dan penutupnya jelas. Jadi nanti tunggu komando. Anies akan membuat partai dan partai itu akan identik dengan Anies, either Anies officially di satu hal gini Mas Kozin, kepada teman-teman yang menamakan gerakan perubahan, partai perubahan yang sebenarnya bukan bagian apapun dari Anies yang seperti itu, saya mau mengatakan, kalau kalian ingin mendukung Anies, kalian sayang kepada Anies dan taat kepada pemimpin Anies, jangan lakukan hal-hal yang menjadi beban bagi Anies. Kalian mudahkan itu. Mudahkan apa? Dengan cara merujuk, kumpulkanlah orang-orang, tapi kita sedang menunggu Anies Baswedan nanti menyampaikan. Nah, itu cara yang terbaik. Jangan kemacun ya, jangan fundraising dulu. Karena itu tidak bagus. Nanti jangan sampai misalnya Anies menyampaikan sesuatu nanti ya kan malu sendiri nanti jadinya gitu loh. Ya siap kita bikin para pejuang enak aja ya kan.
Para pejuang semuanya, kita sudah sampai di penghujung dan kita tunggu langkah Anies berikutnya untuk membuat partai, dan Bang Pohan pasti akan menjadi supporter utama dari Amin, partai insya Allah. itu. Terima kasih Insya teman-teman semuanya. Akhirnya kita tutup dengan bersama-sama berjuang bukan hadapi. Oke.